يجوه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شما یه فئه قلیله هستید. Mohammad Mohber ditunjuk sebagai presiden sementara Iran pada hari Senin 20 Mei 2024. Setelah kematian Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei 2024 lalu. Mohber digambarkan sebagai pribadi yang berada dalam bayang-bayang ketimbang politisi lainnya di Iran. Kematian Presiden Raisi berdasarkan konstitusi membuat sosoknya naik tahta. Seperti apa sepak terjangnya selama ini di negara Iran? Berikut ini fakta sosok Mohammad Mohber, pengganti Presiden Iran Ebrahim Raisi. Mohammad Mohber lahir di Dezhul, Provinsi Khuzestan, Iran pada 1 September 1955. Sebelum masuk ke pemerintahan, Mohber lebih dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang perbankan dan telekomunikasi. Karena kedua aktivitasnya itu, pada tahun 2010 silam, Uni Eropa memasukkan nama Mohber ke dalam daftar individu yang diberi sanksi atas dugaan keterlibatannya dalam kegiatan nuklir dan balistik di Irak. Namun 2 tahun kemudian namanya dikeluarkan dari daftar tersebut. Udah kebayang gimana pengaruhnya ya guys? Nah, Mohber sendiri adalah orang ke-7 yang memegang jabatan sebagai wakil presiden teratas di antara para wakil presiden lainnya di Iran. Jadi berbeda dengan negara-negara lainnya nih guys. Posisi wakil presiden di Iran dijabat oleh beberapa orang. Wakil presiden pertama di Iran adalah jabatan yang ditunjuk, bukan dipilih, yang menggantikan sebagian kekuasaan Perdana Menteri setelah jabatan tersebut dihapus pada tahun 1989. Sebagai wakil presiden pertama di era Presiden Raisi, Mohber kerap melakukan perjalanan keliling luar negeri untuk meresmikan berbagai proyek pembangunan pemerintah dan menemani Presiden Raisi untuk memimpin delegasi dalam banyak perjalanan ke luar negeri. Kini, selama puluhan hari berdasarkan konstitusi Iran, Mohber bakal menjabat sebagai Presiden Iran. Walau singkat, cukup beruntung juga ya si Mohber ini, publik pun tak bisa ngapa-ngapain, udah aturan konstitusi di Iran. Soal pendidikan, Mohber mengenyam pendidikan dasar di Dezhul dan di Avaz. Tak banyak informasi yang terang benderang soal pendidikan yang dilakukan di Mohber selama ini. Namun dilansir dari berbagai sumber, Mohber meraih gelar doktor di bidang hukum internasional. Di samping itu, Mohber juga memegang gelar magister di bidang manajemen. Soal jenjang pendidikan Mohber bisa dikatakan top banget lah ya. Menarik juga untuk mengulik gimana karir sesungguhnya dari Mohammad Mohber. Seperti yang Mimin singgung sebelumnya, tak seperti negara lainnya, di Iran terdapat beberapa wakil presiden yang ditunjuk untuk menjabat secara bersamaan. Tentu saja masing-masing mengambil alih aspek eksekutif yang berbeda-beda, tetapi sebagian besar berjalan seperti sebuah kabinet. Mohammad Mohber berada di posisi puncak di antara para wakil presiden. Mohber terpilih karena ia memiliki kedekatan dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, yang memegang keputusan terakhir dalam segala urusan negara, sama seperti presiden terakhir Ebrahim Raisi. Meski profil publiknya dianggap tidak menonjol, Mohber memegang sejumlah posisi utama di dalam struktur kekuasaan negara Iran, khususnya di lembaga-lembaga amal. Kelompok-kelompok amal ini dibiayai dengan donasi atau aset yang disita setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979, terutama yang sebelumnya berhubungan dengan Syah Iran atau mereka yang ada di dalam pemerintahannya. Sebelum menjadi wakil presiden pertama sejak Agustus 2021, Mohber selama 14 tahun sempat menjabat sebagai Execution of Imam Khomeini's Order atau EIKO, atau eksekusi perintah Imam Khamenei, merujuk pada pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Departemen Keuangan Amerika Serikat bahkan mengatakan organisasi tersebut mengelola aset bernilai miliaran dolar sebagai sebuah raksasa bisnis di bawah pengawasan langsung Ali Khamenei yang mempunyai saham di hampir seluruh sektor ekonomi Iran, termasuk telekomunikasi, energi, dan layanan keuangan. Nah, Mohber pun pernah bertugas sebagai perwira di Korps Medis Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC selama Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an. Lalu pada tahun 90-an, Mohber bekerja sebagai CEO Dezhul Telecommunications sebelum menjadi wakil gubernur Provinsi Khuzestan. Selanjutnya pada awal tahun 2000-an, Ketua Yayasan Mostazafan waktu itu, Muhammad Forouzandeh, menunjuk Mohber sebagai wakil presiden komersial Yayasan Mostazafan, sebuah konglomerasi besar yang mengelola proyek-proyek raksasa dan bisnis-bisnis negara lain. Segera setelah itu guys, Mohber menjadi ketua Dewan Direksi selama 10 tahun di Sinabang,
Sebagai ketua, Mohber memiliki pengaruh besar terhadap keuangan Yayasan Mustazafan, mengingat Yayasan Mustazafan mempunyai mayoritas saham di Sinabang. Mohber juga telah menjadi anggota Dewan Kemanfaatan Oran sejak tahun 2022 lalu, yang memberikan saran bagi pemimpin tertinggi sekaligus menyelesaikan perselisihan antara parlemen dan Dewan Wali, pengawasan konstitusi Oran yang juga mengawasi pemilihan umum di negara Iran. Jadi bisa dibilang Mohber ini di bawah kendali Khamenei ya guys, ia tidak memiliki otoritas yang kuat sebagai pemimpin negara. Sebelum dipilih menjabat sebagai presiden sementara Iran, gaya kepemimpinan Mohber bisa dilihat kalau ia berada di Yayasan Mustazafan dan EICO. Nah, cek nih guys, Mohber disebut-sebut menjadi jantung strategi politik dalam negara pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei yang menunjuknya sebagai kepala EICO untuk mengawasi jaringan patronase yang besar. Mohber juga mampu bertanggung jawab menerapkan visi Ali Khamenei mengenai ekonomi perlawanan untuk menetralisir sanksi internasional. Selain itu, Mohber mengawasi usaha untuk menghukum pengkhianat negara dengan menyita properti mereka. Mohber juga memanfaatkan posisinya di Yayasan Mustazafan untuk mendapatkan dukungan dari perusahaan telekomunikasinya, khususnya yang ada di Afrika Selatan, dalam memperoleh peralatan pertahanan. Selain itu, Mohber juga mampu mempengaruhi pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai program nuklir Iran. Laporan-laporan media Iran pun menunjukkan bahwa Mohber yang menyandang gelar Doktor Hukum Internasional memegang peran penting dalam upaya Iran menghindari sanksi-sanksi barat terkait industri minyaknya. Dari penjelasan Mimin barusan ini, kamu sudah bisa ngenali lah ya gimana gaya kepemimpinannya selama ini. Terakhir yang tak boleh luput kita bahas adalah pemilihan Mohber sebagai presiden sementara Iran. Nah, pada Senin 20 Mei 2024, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei telah menunjuk dan mengukuhkan Mohber sebagai presiden sementara menggantikan Ebrahim Raisi. Sebelumnya diberitakan bahwa Presiden Raisi bersama 8 orang lainnya meninggal dalam insiden kecelakaan helikopter di Provinsi Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Bangkai helikopter yang ditumpangi Raisi pun ditemukan pada Senin lalu di wilayah barat laut Iran. Dilansir dari Al Jazeera, Khamenei mengatakan Mohber akan mengurusi lembaga eksekutif dan wajib untuk mengatur bersama para pimpinan legislatif dan yudikatif untuk pemilihan presiden baru dalam waktu paling lama 50 hari. Seperti diketahui, Muhammad Mohber secara luas hanya menjadi bayang-bayang jika dibandingkan dengan politisi lain dalam teokrasi Syiah di Iran. Namun yang pasti ia adalah wakil presiden pertama Iran di era Presiden Raisi. Menurut pasal 131 Konstitusi Republik Islam Iran, apabila presiden meninggal dunia saat menjabat, maka dengan konfirmasi dari pemimpin tertinggi Iran atau rahbar, wakil presiden pertama akan mengambil alih tugasnya. Nah, sesuai konstitusi negara tersebut, maka wajar saja jika Mohber menjabat sebagai presiden sementara selama kurang lebih 50 hari ke depan. Nantinya Iran direncanakan bakal menghelat pemilu pada 28 Juni 2024 untuk memilih presiden baru. Nah, dari ulasan Mimin barusan, gimana nih penilaianmu terhadap sosok Muhammad Mohber? Komen di bawah ya. Thank you, Bit Lovers.